Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan hidayah kepada kita untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan kita semua di sini merupakan tergolong hamba-hamba yang diampuni oleh Allah, insyaallah. Mudah-mudahan, amin. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah, sebagaimana kita ketahui bersama di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddah min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tawwa'a khairan fa huwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak mana hari yang ia tinggalkan di hari-hari yang lain. Dan wajib pula bagi orang-orang yang berat melaksanakannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati untuk mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu, kata Allah, jika kamu mengetahuinya. Di sini Allah memerintahkan puasa dan mengajak berbicara kepada orang-orang beriman saja. Di tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa berpuasa berarti kita menahan diri untuk tidak makan dan minum dengan niat tulus karena Allah. Dan bukan itu saja, kata Ibnu Katsir. Kuncinya di sini bukan hanya makan dan minum di akhirnya. Karena puasa mengandung penyucian dan pembersihan diri untuk menghilangkan kebiasaan dan nafsu-nafsu yang jelek. Allah Ta'ala menyatakan bahwa sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang yang mukmin, Dia pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita.
Dan demikian adalah suri teladan bagi kita dalam hal ini, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Karena di surah Al-Baqarah ini Allah berkata dari Ibnu Katsir, hai orang-orang yang beriman, disuruh kita berpuasa agar menjadi takwa. Karena salah satu cara untuk menuju ketakwaan, selain banyak cara, ialah cara dengan berpuasa, Ibnu Katsir. Dengan cara menyucikan jiwa dan menyempitkan jalan-jalan syaitan, jalan darah syaitan. Sesuai dengan hadis yang terdapat di Bukhari Muslim, kata beliau, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia banyak berpuasa. Karena puasa itu dapat menekankan nafsu dan syahwat. Kemudian Allah di sini menjelaskan waktu-waktu puasa, bahwa puasa itu tidak dilakukan setiap hari, kada, cuma di bulan Ramadan. Dan waktu dahulu, kata Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah berkata, dahulu puasa hari Asyura diwajibkan, dan setelah turunnya perintah wajib puasa di bulan Ramadan, maka siapa yang ingin melaksanakan puasa di hari Asyura, hendaklah ia berpuasa, dan siapa ingin yang berbuka, hendaklah ia berbuka. Nah, dahulu puasa Asyura diwajibkan. Tapi mbah turun, Ramadan diwajibkan puasa, maka puasa-puasa yang lain disunahkan aja lagi. Ini karena masuk di bab yang kita mudah-mudahan dapat mengamalkan. Selanjutnya hukum fidyah tadi. Bagi orang yang kada mampu berpuasa atau lansia, Ibnu Katsir menjelaskan di sini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atta bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca, dan wajib bagi orang-orang yang merasa berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Maka Ibnu Abbas berkata bahwa ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang misalnya lanjut usia maupun wanita yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Misalnya harus menyusui anak, kalau merasa berat. Nanti dijelaskan selanjutnya. Dan mereka boleh tidak berpuasa dengan memberi makan fakir miskin sebanyak mana setiap harinya ia tidak berpuasa. Nah, ini masuk bab mudah-mudahan kita dapat mengamalkan keutamaan bulan Ramadan dan turunnya Al-Quran pada bulan itu. Karena Ramadan ini ialah bulannya Al-Quran. Saking disunahkannya kita banyak-banyak membaca Quran, sampai-sampai para ulama-ulama terdahulu menghentikan untuk taklim belajar Quran. Taklim aja dihentikan. Jadi masing-masingnya membaca Quran diperbanyak. Yang lebih afdalnya para ulama terdahulu. Tapi memang masih ada lagi yang taklim, cuma lebih banyak masing-masing membaca Quran. Karena Nabi aja bertadarus setiap malam. Ini mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Di surah Al-Baqarah 185 selanjutnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa liyukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Quran. Mula-mula Quran, bulan puasa diturunkan. Sebagaimana huda, petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu ialah pembeda antara hak dan yang batil. Karena ya Allah, barang siapa yang hadir di negeri itu, maka wajiblah ia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa juga, menggantinya maksudnya. Sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, hari-hari kena. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, ini masuk babnya kita. Keutamaan bulan Ramadan dan turunnya Quran pada bulan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di musnadnya, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa bahwa Nabi bersabda, suhuf lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Dan Taurat diturunkan tanggal 6 Ramadan dan Nabi. Dan Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nanti di sini di hadis Muhammad nih. Allah berkata, sebagaimana aja Allah petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Ini merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan kepada petunjuk bagi hati hamba-hambanya yang beriman. Dan juga membenarkannya dan mengikutinya. Di Quran terdapat, ya Ibnu Katsir, dalil dan hujah yang menyertai jelas bagi orang-orang yang memahami dan memperhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa Quran berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Serta pembeda antara yang halal dan yang haram. Dijelaskan pulang di sini masalah fikih-fikihnya puasa. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa ketika dalam perjalanan. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim di kitab Fathul Bari, Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi pernah keluar di bulan Ramadan bersama sahabat dalam perang pembebasan kota Makkah. Beliau berjalan hingga tiba di Al-Khadid sejauh 280 km. Lalu Nabi berbuka, ada berpuasa Nabi. Dan Nabi pulang memerintahkan kawan-kawan untuk berbuka. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir di sini pendapat bahwa orang yang dalam safar harus berbuka itu merupakan pilihan. Karena dijelaskan di bawahnya ada lagi nih, bahwa Nabi pernah berpuasa waktu safar. Nah, di bawahnya ada pulang Nabi pernah. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah, ya sahabat. Cerita ini dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, dan di antara kami waktu melakukan safar tersebut, kata beliau, ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Dan waktu itu, kata beliau, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Orang berpuasa nih kada mencela orang yang berbuka. Dan sebaliknya, kata Sidin, orang yang berbuka tidak juga mencela orang yang berpuasa. Jadi ini pilihan. Rukhsah ini pilihan. Seandainya Ibnu Katsir, seandainya berbuka itu merupakan suatu hal yang wajib,
niscaya Rasulullah mengecam sebagian mereka yang berpuasa. Bahkan Rasulullah menegaskan, pernah Rasulullah berpuasa dalam keadaan demikian dan juga pernah tidak berpuasa. Ya, jadi keringanan itu rukhsah. Itu pilihan bagi kita. Walaupun nanti dijelaskan lagi seutama-utamanya orang yang lebih utama ialah yang mengambil rukhsah tadi, mengambil keringanan. Tapi seandainya dia ingin berpuasa, itu pilihan baginya. Tidak ada celaan. Dan di hadis Bukhari Muslim juga Nabi madahkan di kitab Fathul Bari. Barang siapa berbuka ketika ia berpuasa dalam safar, maka ia telah berbuat baik. Dan barang siapa yang berpuasa, ajar Nabi, maka tidak ada dosa baginya. Lalu Nabi menyambung ulang di hadis Muslim, pergunakanlah rukhsah keringanan yang diberikan Allah kepada kalian ya Nabi. Jadi seandainya kita bisa menggunakan itu lebih baik. Tapi seandainya kita ingin tetap berpuasa dalam safar dan itu tidak ada celaan ya Nabi, bisa aja lebih mulia juga orang yang berpuasa. Karena puasa itu kan bisa waktu Ramadan ini pahalanya ganal benar. Tapi juga nang orang rusah tuh juga mengambil juga karena dalil Nabi ambil keringanan, ganal juga pahalanya. Jadi itu tergantung sikonnya lagi. Masing-masing itu ada kebaikan kedua-duanya. Nah, ini yang penting masuk di sini kita babnya. Nabi memadahkan. Dari Ibnu Katsir, dalam agama terdapat kemudahan dan tidak ada kesukaran. Nah, ini yang paling penting bagi motivasi bagi kita dalam beribadah. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi. Nabi yang memadahkan. Mudahkanlah dan jangan kau persulit. Tenangkanlah dan beri kabar gembira dan jangan membuat orang-orang lari ya Nabi. Dalam agama tuh kan ini penting banget kaidahnya nih. Basyira wala tunaffira ya Nabi. Sampaikanlah oleh kalian kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Mudahkanlah ya Nabi, jangan persulit dan bersepakatlah dan jangan berselisih. Nah, itu tadi kaidahnya tuh. Seandainya sama-sama ini tuh memang ada dalil juga dibenarkan Nabi, bersepakat aja kita, jangan berselisih. Karena bila ada berselisih ini memperkuat ukhuwah. Banyak benar kemuliaan jangan berselisih nih. Ini paling penting nih hadis ini. Allah menghendaki kemudahan bagimu ya Nabi, ya Allah, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di sini Allah menjelaskan bahwa ada keringanan bagi orang sakit bahwa tidak berpuasa tidak mengapa. Karena Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan laksanakanlah keadaan puasa tersebut untuk membayarnya di bulan-bulan yang lain. Mudah benar. Jadi kuncinya di bulan Ramadan ini selain kita bisa menempa diri, menempa fisik tuh kan, menahan haus dan lapar, yang lebih utama lagi ini menempa kejiwaan kita. Salah satunya tadi ialah untuk bisa mengambil jalan kebersamaan dalam berdakwah. Karena Allah madahkan sudah, agama ini mudah dan jangan dipersulit, jangan dibuat sukar. Seandainya kawan kita ada yang bisa beramal, ada banyak selain amal-amal yang wajib nih. Yang wajib ini sudah pasti kan kita. Makanya jar Nabi, beramallah semampu kalian. Selain yang wajib nih. Yang wajib pun mun sembahyang kada kawa berdiri, berduduk. Kada kawa berduduk berapa? Saking dimudahkannya tuh bahwa agama ini jangan mempersulit. Dan dalam bergaul kayak itu juga. Seringnya terjadi kita perselisihan itu karena perbedaan pendapat
Walaupun sama-sama berdalil, nang saya mengarasi hadisnya ini, saya mengarasi ini. Nah, dalam bulan Ramadan ini momennya kita untuk menempah jiwa nih, batin kita. Untuk bisa menambah kelembutan hati. Karena puasa ini selain bisa menambah ketakwaan, ini banyak benar melembutkan hati jadinya. Kita bisa membuktikan sorangan bahwa dalam puasa ini kita tak kurang penyakitan, pemanasan tak kurang. Dan Nabi ingin madahkan, bila ada orang yang membawai kamu untuk ini beradu emosi, katakan ya Nabi, ana usiab, saya berpuasa. Nah, bayangkan. Untuk melatih kesabaran kita, ketenangan kita. Dan hidup ini kita bermasyarakat ini, yang utama itu tadi. Banyak-banyak berlapang dada lawan perbedaan. Selama perbedaan itu masih diringkup, ada hadis dan dalil, kita banyak-banyak berlapang dada. Dan ini juga nasihat bagi ulun juga. Banyak-banyak juga. Karena zaman dahulu, ini bagian ulun nih, karena waktu kurang banyak belajar ini, memang hati ini terasa, ada sedikit perbedaan langsung terasa keras gitu. Dan karena banyak dipadah-padahi oleh orang-orang nang guru-guru kita, mudah-mudahan nih dalam berdakwah, dalam bergaul kita nih banyak-banyak berlemah lembut. Dan terakhir di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir untuk mencapai derajat nang tadi semuaan tadi, nang takwa tadi, setelah kita beramal soleh nih, maka perbanyaklah zikir mengingat Allah atas pelaksanaan ibadah yang sudah kita lakukan tadi. Ibnu Katsir sini menjelaskan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksudnya hendaklah kalian mengingat Allah setelah selesai melaksanakan ibadah puasa kalian. Banyak-banyak mengingat Allah kita, banyak-banyak berzikir. Nah, itu pulang kuncinya pulang. Disambung sidin pulang oleh Ibnu Katsir. Setelah sholat aja kita disuruh banyak berzikir. Apabila telah ditunaikan sholat, kata sidin, maka bersabarlah, bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi pulang kuncinya di sini, untuk bisa kita melembutkan hati tadi, untuk bisa mencapai derajat yang takwa tadi, mudah aja. Mudah benar. Ya mudah, mudah-mudahan nih kita mudah semua karena diingat-ingatan terus. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya sekalinya, ujung-ujungnya nih. Nah, poinnya yang ulun sampaikan ini. Mudah-mudahan kita kawas semua mengamalkan. Hatta orang yang menerima Lailatul Qadar pun sebutin ya kuncinya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah-ibadah yang lain tuh, yang banyak membaca Quran tadi, banyak sholat, banyak infak, banyak sedekah bulan Ramadan ini kan. Kalau kita sanggup berzikir aja kita kuati berzikir. Karena itu kuncinya. Kayaknya kita mendapatkan nih, setumat lagi nih. 10 hari terakhir kan. Ini malam 17 kan sudah. Pada 18 lah. 18. 17 lah. 17. Cuma lagi insya Allah. Mulai hari ini perbanyak kita tambah zikir, perbanyak. Selain ibadah yang lain tuh. Ini kan zikir yang paling mudah bagi kita. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak menyucikan Allah, banyak-banyak bertakbir. Kalau mengaji kan sholat memerlukan tempat yang waktu berzikir kita setelah sholat sunnah, setelah mengaji, perbanyak zikir lagi. Mudah-mudahan ulun kau mengamalkan juga, dan pian-pian bisa mengamalkan juga. Nah, setumat nih lagi, kau kita berzikir pagi. Ini berapa menit aja lagi nih, suruh? 10 lah. Kurang lebih. Masih sempat lagi kita nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa diamalkan yang berzikir tadi banyak-banyak. Karena ini kuncinya nih untuk mendapat derajat yang takwa tadi kita. Selain bisa menempa mental, kesabaran, banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak sholat tadi bulan Ramadan, banyak mengaji. Ini kuncinya. Banyak berzikir kepada Allah agar dimudahkan beribadah kepada Allah. Bila orang banyak berzikir pasti dimudahkan untuk beribadah. Nah, ini kuncinya. Mudah-mudahan kita kau amalkan. Ada panjang lebarnya lah nih. Mudah-mudahan kita langsung kau amalkan nih. Tutup aja lah. Ini kuncinya. Mudahan kau mengamalkan. Mengingat Allah, zikrullah setelah beribadah agar ibadah kalian sempurna.
Mudah-mudahan kau amalkan nih kita nih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.